kelompokku, saya lihat dan lainnya dengan NIM C0 B024055. Saya Jovita Kanisa dengan NIM C0 B0240757. Saya Muhammad Farhan Giantiar dengan NIM C0D0240454. Jadi kita akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hak kekayaan intelektual dengan mengangkat isu Sugiharto yang berjudul Nuansa Bening. Pada tahun 1978, Kenan Nasution menciptakan lagu legendaris berjudul Nuansa Bening. Lagu ini mewarnai sejarah musik di Indonesia. Namun, beberapa dekade kemudian, lagu ini kembali dipopulerkan oleh Vidi Aldiano dan sempat menjadi perbincangan hangat mengenai hak cipta. Fenomena ini menunjukkan bagaimana karya dapat hidup di lintas generasi. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan, apakah kita boleh menyanyikan ulang lagu milik orang lain? Apakah aman di mata hukum? Inilah pertanyaan penting ketika sebuah lagu diciptakan oleh A tapi dibawakan oleh B. Siapa yang memegang haknya? Apakah penyanyi cover berhak atau tetap penciptanya? Hak kekayaan intelektual merupakan hak hukum atas karya yang dihasilkan dari kegiatan intelektual manusia, baik berupa seni, sastra, ilmu pengetahuan, maupun penemuan yang bersifat tidak berwujud. Hak ini memiliki kepemilikan eksklusif kepada pencipta, sehingga tidak dapat digunakan tanpa izin. Selain sebagai bentuk pengakuan moral, HKI juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pencipta. Hak kekayaan intelektual memiliki beberapa sifat seperti hak eksklusif, seperti bersifat waktu, teritorial, ekonomi, moral, individual atau komunal, beserta bersifat kebendaan. Hak eksklusif artinya hanya pemegang hak kekayaan intelektual yang berhak menggunakan, mengumumkan, memperbanyak, atau memanfaatkan ciptaan atau efisiensinya. Contohnya, hanya pencipta lagu yang berhak mengizinkan lagunya diputar secara komersial. Yang ketiga, bersifat teritorial. Perlindungan HKI hanya berlaku di negara yang memberikan hak tersebut. Contoh, merek yang ada di Indonesia belum tentu dilindungi di Malaysia. Yang keempat, bersifat ekonomi. Pemegang HKI bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Sebagai contohnya itu lisensi, royalti, atau penjualan. Yang kelima, bersifat moral. Hak moral melekat pada pencipta atau komunitas, tidak bisa dialihkan atau dihapus meskipun hak ekonominya berpindah. Contoh, nama pencipta lagu harus tetap dicantumkan meskipun hak cipta lagunya dijual ke pihak. Bersifat individual atau komunal. Bersifat individual berarti HKI tertentu hanya dimiliki oleh perorangan, seperti hak cipta, paten, atau merek. Kemudian bersifat komunal berarti HKI tertentu hanya dimiliki oleh masyarakat adat atau lokal, seperti tari tradisional, jamu, atau batik. Dan yang terakhir, HKI bersifat kebendaan berarti dianggap sebagai benda yang tidak dapat berwujud, namun bisa dialihkan, diwariskan, dijual, atau dilisensikan. Contohnya, seorang penulis bisa mewariskan hak cipta bukunya kepada anaknya, atau menjual hak terbitnya ke penerbit. Jenis-jenis HKI ada hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan perlindungan varietas. Hak cipta melindungi karya seni, sastra, ilmu pengetahuan yang bersifat orisinal. Karya tersebut dapat berupa buku, lagu, film, dan yang lainnya. Hak cipta melindungi karya seni, sastra, ilmu pengetahuan yang bersifat orisinal. Karya tersebut dapat berupa buku, lagu, film, dan yang lainnya. 3. Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek dapat berupa nama
berupa nama, logo, simbol yang menunjukkan identitas produk. 4. Desain industri. Desain industri melindungi bentuk atau tampilan visual suatu produk seperti desain produk elektronik, furnitur, dan lainnya. Perlindungan desain industri mencakup aspek estetika dari produk. 5. Indikasi geografis. Indikasi geografis menunjukkan bahwa suatu produk berasal dari daerah tertentu dan memiliki kualitas atau ciri khas dari daerah tersebut, seperti kopi Gayo atau batik Solo. 6. Rahasia dagang. Rahasia dagang berarti melindungi informasi bisnis dari umum seperti formula, strategi pemasaran, proses produksi, yang memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya. 7. Perlindungan varietas tanaman adalah bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor. Perlindungan varietas tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulihan tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Regulasi yang mengatur haki. Regulasi yang mengatur haki di tingkat nasional, yang pertama ada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua ada UU nomor 65 tahun 2024 tentang paten. Yang ketiga ada UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang keempat ada UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima ada UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain dan tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam ada UU nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang ketujuh ada UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Bentuk perlindungan terhadap HKI di Indonesia atau internasional. Di Indonesia, perlindungan HKI diatur melalui undang-undang seperti UU Hak Cipta, Paten, Merek, dan lainnya. Pendaftaran di DJKI diperlukan untuk sebagian besar HKI, kecuali hak cipta yang otomatis terlindungi sejak karya tersebut dibuat. Perlindungan hukum meliputi tindakan preventif dan represif, termasuk gugatan perdata dan pidana. Secara internasional, Indonesia mengikuti perjanjian seperti TRIPS atau WTO, Konvensi Bern, Paris, dan UPOV, yang menjamin perlindungan HKI lintas negara anggota. Perlindungan nasional dan internasional ini memberikan kepastian hukum, keadilan bagi pencipta, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Baik, sekarang kita masuk ke penerapan HKI dalam dunia musik lewat studi kasus lagu Nuansa Bening. Lagu ini diciptakan oleh Ken Nasution pada tahun 1978. Sempat populer lewat film dengan judul yang sama dan makin dikenal karena dibawakan oleh Kahitna. Pada tahun 2008, Vidi Aldiano meliris ulang lagu ini dalam albumnya. Versi Vidi sukses memperkenalkan lagu ini ke generasi baru. Tapi, menimbulkan persoalan karena nama pencipta asli, Kenan Nasution, tidak dicantumkan dengan jelas. Hal ini dianggap mengabaikan hak moralnya sebagai pencipta. Kasus ini menyoroti 3 aspek penting haki. Yang pertama ada hak cipta, karena lagu termasuk ciptaan otomatis dilindungi hukum sejak diwujudkan. Yang kedua, hak moral, yaitu melekat pencipta untuk selalu mencantumkan namanya dalam setiap pemanfaatan karya. Hak ini tidak dapat dihapus atau dialihkan. Yang ketiga, hak ekonomi, yaitu hak pencipta untuk mendapatkan manfaat komersial, misalnya royalti, lisensi, atau distribusi musik. Dari sini terlihat bahwa masalah utama dalam kasus Nuansa Bening adalah soal hak moral
yang terabaikan, meskipun hak ekonominya bisa saja sudah diatur level lisensi. Kita lihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai hak cipta, perlindungan hukum bisa bersifat preventif, represif, maupun penyelesaian sengketa alternatif. Preventif artinya kewajiban menyatukan nama pencipta dalam album, promosi, atau distribusi digital. Represif artinya pencipta berhak menggugat ganti rugi kalau hak cipta dilanggar. Dan alternatifnya bisa lewat mediasi atau melalui lembaga manajemen. Dari kasus ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, hak moral sama pentingnya dengan hak ekonomi. Kedua, setiap musisi atau label wajib mencantumkan nama pencipta baik apapun pemanfaatan karyanya. Ketiga, kesadaran hukum tentang HKI di Indonesia masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Untuk solusi jangka panjang, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh, seperti penguatan aturan teknis pencantuman nama pencipta, penguatan peran lembaga manajemen kolektif agar distribusi royalti transparan, sosialisasi hukum bagi musisi dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital seperti digital rights management. Penyelesaian kasus nuansa bening bisa dilakukan dengan mediasi, perbaikan pencantuman nama Kenan Nasution, pembayaran royalti bila ada pelanggaran, perjanjian lisensi tertulis untuk kedepannya, dan pernyataan resmi yang mengakui Kenan sebagai pencipta asli. Dengan cara ini, penyelesaian bisa lebih adil, sekaligus jadi pembelajaran berharga bagi industri musik Indonesia. Dengan memahami hak KI, hak kekayaan intelektual, kita bisa menghargai hak pencipta lagu, memastikan adanya keadilan bagi musisi, dan menciptakan iklim musik Indonesia yang lebih sehat dan profesional.